Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Maqalah yang kedua. Di dalam maqalah yang kedua ini beliau menuliskan, dan adapun maqalah yang kedua, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama ay al-amilin wastima'i kalamil hukama ay al-alimin bizatillahi ta'ala, fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah ay al-ilmu an-nafi' kama yuhyil arda al-mayyitata bima'il matar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sabda baginda Nabi SAW yang dikutipkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, kita akan menggali makna sebagaimana syarahan beliau terhadap kitab ini. Jadi yang pertama, beliau menukilkan sebuah hadis riwayat dari baginda Nabi SAW yang teksnya adalah alaikum bimujalasatil ulama. Jadi alaikum ini merupakan bentuk salah satu sighah ataupun salah satu bentuk cara menyampaikan sesuatu yang bentuknya adalah anjuran bahkan perintah. Alaikum bimujalasatil ulama. Maknanya kalau diterjemahkan adalah hendaklah atas kalian semua itu bermajlislah dengan majlisnya para ulama. Mujalasah itu artinya duduk-duduk, di mana duduk-duduk di situ tidak hanya duduk-duduk saja, tetapi duduk di mana tempat duduk itu adalah tempat duduknya para ulama. Maknanya di mana para ulama-ulama kita dari kalangan para habaib, para kiai, para guru-guru kita, ketika mereka itu berkumpul atau di mana mereka berada, kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk mendatangi mereka dan berkumpul bersama mereka. Maka ini salah bentuk sesuatu yang dianjurkan secara keras dengan kalimat alaikum bimujalasatil ulama. Jadi ketika kita ini semuanya membaca kalimat-kalimat yang berasal dari Nabi SAW, maka kita semuanya dengan penuh rasa cinta dan penuh rasa gembira, seolah-olah mendengarkan itu daripada lisan baginda Nabi SAW. Kita sedikit berkontemplasi, kita sedikit membayangkan ketika kita mendengarkan sabda Nabi itu, bahwa itu memang ucapannya baginda Nabi SAW. Jadi ketika kita mendengarkan nasihat-nasihat daripada beliau, kita membayangkan bagaimana indahnya wajah beliau itu, yang di dalam hatinya memiliki rasa sifat kasih sayang, dan kasih sayang itu merupakan sifat utama daripada baginda Nabi SAW. Jadi salah satu sifat daripada baginda Nabi SAW itulah Raufur Rahim. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran itu Allah SWT menegaskan akan sifatnya Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi laqad ja'akum rasulun, telah datang kepadamu semuanya rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari golongan kalian sendiri, maknanya adalah dari golongan manusia. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Orang yang beliau itu memiliki sifat yang sangat merasakan kasih sayang, yang ketika umatnya sakit beliau pun merasakan sakit, dan memiliki rasa yang begitu dalam kecintaan dan kesayangnya. Maka sosok yang mulia ini marilah kita bayangkan sedang berbicara dan kita mendengarkan apa yang menjadi wejangan beliau. Sebab tidak ada ucapan dan tidak ada perkataan daripada baginda Nabi SAW selain daripada semua itu ditujukan untuk keselamatan daripada umatnya. Setiap umatnya yang mengikuti perkataan beliau ini, maka pastilah ia akan termasuk orang yang selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Jadi nasihat Nabi SAW yang pertama adalah alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian semua itu
senantiasa bermajlis dengan para ulama. Ulama yang bagaimana yang dimaksud adalah al-amilin, yakni ulama yang mengamalkan ilmunya. Ulama yang memiliki pengetahuan, dan pengetahuan itu, apa yang menjadi pengetahuannya itu menjadi sesuatu yang diamalkan. Kalau ada hal-hal yang sifatnya kebaikan, maka tentu saja mereka telah melakukan kebaikan itu sebagaimana kemampuan mereka. Dan kalaupun mereka tidak memiliki kemampuan melakukan sesuatu yang mereka ketahui, tentu saja apa yang mereka ketahui itu mereka ajarkan kepada orang lain. Demikianlah akhlak-akhlak para ulama. Kenapa? Karena kita ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bermajlis dengan mereka, yakni di majlisnya para ulama. Wastima'i kalamil hukama, dan hendaklah kalian semua itu senantiasa mendengarkan kalam-kalam ataupun nasihat-nasihat daripada hukama. Yang dimaksud dengan hukama adalah al-alimina bizatillahi ta'ala, yakni dari sekelompok ulama yang telah kenal dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya ulama ini banyak jenisnya. Ada ulama yang mengerti akan hukum-hukum Allah di dalam bidang ilmu fiqih. Mereka itu adalah ahli fatwa. Jadi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan fatwa. Fatwanya adalah halal, haram, sunnah, mubah, yang digali atau diistinbat daripada Al-Quran dan hadis daripada baginda Nabi SAW. Itu adalah ulama, disebut dengan fuqaha. Sedangkan yang lain selain daripada fuqaha, ada disebut juga hukama. Dan hukama ini adalah mereka dan sekelompok ulama yang telah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada kita diperintahkan untuk bermajlis kepada para ulama, maka kita ini juga diperintahkan untuk mendengarkan ataupun melakukan atau patuh pada ucapan orang-orang arif. Kenapa? Karena orang arif ini dia berbicara tidak dengan hawa nafsunya. Dia senantiasa berbicara dengan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita diperintahkan untuk senantiasa ada bersama mereka dan mendengarkan ucapan mereka. Tidak hanya cukup dengan mendengarkan, karena yang dimaksud dengan mendengarkan di sini adalah patuh melakukan apa yang diperintahkan oleh mereka itu. Wa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Kenapa kita disuruh untuk bermajlis dengan para ulama, para alim ulama? Kenapa kita diperintahkan untuk mendengarkan dan patuh pada kalam-kalam atau nasihat-nasihat orang-orang yang telah mencapai derajat kewalian daripada guru-guru kita yang soleh-soleh, yang arif itu? Kenapa? Karena fa inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yuhyil qalbal mayyita, menghidupkan hati yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Yang dimaksud cahaya hikmah di sini adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu tidak akan pernah kita dapatkan, tidak akan pernah kita jumpai selain di majelis-majelisnya para ulama. Sesungguhnya majelis-majelis para ulama itulah, hanya di sanalah kita bisa menemukan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena di dalam majelisnya para ulama tidak ada yang dibicarakan selain daripada kebaikan, tidak ada yang dibicarakan selain daripada sesuatu yang membawa keselamatan hidup. Di majelis-majelisnya para ulama tidak ada orang menggunjing orang lain. Di majelis-majelisnya para ulama diajarkan supaya menjauhi sesuatu yang haram. Di majelis-majelisnya para ulama itulah yang diajarkan yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang makruh, yang mana yang mubah, yang mana yang patut untuk dilakukan, yang mana yang terlarang untuk dilakukan. Itu disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Sementara di tempat-tempat yang lain kita tidak menemukan itu. Karena selain di majelisnya para ulama mesti ada pembicaraan yang lain. Meskipun ada juga kebaikan yang dibicarakan, tapi tidak sepenuhnya kebaikan. Ada hal lain yang terselip di situ sehingga
bisa mengotori majelis tersebut. Adapun majelisnya para ulama, tidak ada yang dibicarakan, melainkan perkara-perkara yang mendekatkan diri manusia itu kepada keselamatan, kecuali perkara-perkara yang mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati manusia yang mati itu ketika mereka bermajlis dengan para ulama. Memandang wajah ulama itu perkara yang menyenangkan. Memandang wajah ulama itulah perkara yang menenangkan hati. Kenapa? Karena di dalam majlis-majlis para ulama itulah Allah menurunkan rahmatnya. Majlis mereka senantiasa dinaungi oleh para malaikat. Kenapa? Karena majlisnya para ulama pasti termasuk dalam bagian daripada majlis ilmu. Sedangkan setiap ada majelis ilmu itu, malaikat-malaikat Allah itu innal malaikata tad'a ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlubuh. Jadi sesungguhnya sayap-sayap atau malaikat-malaikat itu mengepakkan sayapnya yang panjang di antara sayap-sayap malaikat yang menutupi langit dan bumi begitu luasnya itu, mereka hantarkan untuk menaungi orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu itu. Jadi malaikat-malaikat yang mulia, yang doanya mustajab, doanya makbul, ketika dihadiri para malaikat maka akan hadir pula ketenangan dan kebahagiaan dari dalam hati dalam majelis tersebut. Maka majelisnya para ulama ini adalah majelis yang penuh berkah sehingga bisa menghidupkan hati manusia yang mati. Bagaimana hati manusia yang mati? Hati manusia yang mati itu yang pertama, hati manusia yang senantiasa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan untuk melakukan kewajiban-kewajiban, maka hati yang mati itu adalah hati yang menolak daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka hati yang mati adalah hati yang menolak semua itu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala melarang untuk melakukan keburukan-keburukan, hati yang mati justru menggandrungi keburukan-keburukan tersebut. Maka kita berlindung kepada Allah daripada hati yang mati. Dan kalau kita merasa hati kita ini sudah mendekati kematian, maknanya di dalam hati kita sudah tidak ada kecintaan terhadap ilmu, di dalam hati kita senantiasa tidak ada semangat untuk belajar, tidak ada semangat untuk beribadah dan lain sebagainya, maka segeralah kita bermajlis dengan para ulama. Kita datangi guru-guru kita dan kita bermajlis kepada mereka. Karena itulah yang bisa menghidupkan hati seseorang yang mati. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Yang dimaksud dengan cahaya hikmah adalah ilmu yang bermanfaat. Sedangkan ilmu yang bermanfaat itu hanya ada pada ulama. Kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar. Sebagaimana dihidupkannya bumi yang telah mati dengan air hujan. Jadi air hujan yang telah tertahan berbulan-bulan tidak turun, lalu kemudian menyebabkan dataran-dataran yang ada di bumi menjadi tandus. Tidak ada pepohonan, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tempat itu. Lalu ketika turun hujan, maka dunia yang mati, bumi yang mati itu menjadi hidup kembali. Tumbuh-tumbuhan kembali hijau, kemudian hewan-hewan yang hidup di air, kemudian dia menjadi tumbuh kembali dan menjadi hidup, sehingga kita akan menemukan ada ikan di mana-mana. Padahal pada suatu tempat kering berbulan-bulan, tidak ada kehidupan di tempat itu. Tapi ketika ada air hujan turun dan digenangi air, maka orang akan menemukan ikan di dalamnya. Begitu juga tanah yang tandus, yang tidak ada rumputan, tidak ada pepohonan. Ketika Allah turunkan hujan setelah lama menahan hujan tersebut, maka akan tumbuh kembali tumbuh-tumbuhan yang akan menyejukkan mata. Demikian pula hati. Ketika hati ini telah gersang, ketika hati ini telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mati. Tapi setelah dia bermajlis dengan para ulama, memandang dengan penuh kecintaan dan kasih sayang wajah dari para habaib, wajah daripada guru-guru kita, wajah daripada para ulama, maka hati yang mati itu akan menjadi hidup kembali. Itulah kenapa Nabi SAW menegaskan kepada kita semuanya, alaikum bimujalasatil ulama.